selain Kau, Yesus. Haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Shalom Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, saya ucapkan selamat pagi dan kita berjumpa kembali dalam acara renungan harian. Dan memang benar Bapak Ibu, kita butuh akan kebenaran firman Tuhan, sebab kita menyadari inilah sebuah perjalanan kehidupan manusia yang terkadang kita enggak mengerti, yang terkadang kita kok bisa jadi begini. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, melalui kebenaran firman Tuhan hari ini akan membawa kita supaya kita menjalani hidup ini dengan penuh sukacita, kita menjalani hidup ini dengan penuh sorak-sorai, sebab kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Nah Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, 2 hari yang lalu saya berbicara pada hari Senin, berbicara tentang gelisah. Dan hari ini saya akan melanjutkan bagaimana kita mengatasi kegelisahan dalam hidup. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kembali ya Tuhan, pagi hari ini sungguh kami bersuka cita karena kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Sekalipun kami masuk dalam lembah kekelaman, Tuhan sanggup membawa kami, akan diberkati, dikuatkan. Dan melalui kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, sungguh kami diberkati Tuhan. Urapan dari Allah boleh turun atas kami. Demi nama Yesus Tuhan, kami siapkan hati kami untuk diberkati. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, di dalam Mazmur pasal 55 ayat 1 sampai dengan ayat 16 ini, kita bisa melihat bahwa Daud, seorang raja, seorang pahlawan bagi bangsa Israel, seorang gembala, ternyata Daud juga pernah mengalami kegelisahan. Dan ini terungkap di dalam ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata demikian: hatiku gelisah, kengerian maut telah menimpa aku. Nah Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, inilah ungkapan dari Daud. Dia berkata, hatiku gelisah, kengerian maut telah menimpa aku. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, 2 hari yang lalu kita membahas apa sih kegelisahan. Kegelisahan adalah suasana hati yang sangat tidak menyenangkan. Suasana hati yang tidak bersahabat. Sebab seorang yang gelisah adalah seorang yang tidak dapat tenang. Nah saudara, seringan dengan demikian bahwa seorang yang gelisah adalah seorang yang tidak dapat sabar. Coba kalau seandainya kita nunggu pasangan kita pada waktu kita masih pacaran, oke. Tapi ketika kita masuk dalam rumah tangga, telat sedikit udah gelisah. Seorang yang gelisah adalah seorang yang pikirannya dipenuhi dengan berbagai kekhawatiran.
Sehingga seorang yang sedang dalam keadaan gelisah seringkali mengambil keputusan yang keliru. Nah, ini sudah hati-hati Bapak Ibu. Misalnya online ya, ini yang tunai, pinjaman tunai melalui online ya. Jadi itu mesti hati-hati Bapak Ibu. Jadi ketika kita memerlukan uang, nggak tenang, akhirnya kita nggak sabar, nggak pikir panjang, pinjam secara singkat. Nah ini saudara, dan satu hal Bapak Ibu, kita harus sadari ketika kita gelisah, iblis sangat senang. Kenapa saudara? Karena orang yang hatinya gelisah mudah sekali terbujuk oleh hal-hal yang duniawi, karena jiwanya tidak tenang, jiwanya tidak memiliki kepastian. Nah ini bahaya saudara. Jadi kegelisahan dapat menghancurkan kehidupan seseorang, tetapi melalui kebenaran firman Tuhan hari ini dia menegaskan kepada kita apa yang menjadi kegelisahan dalam hidup saudara. Yesus berkata, marilah datang kepadaku, hai engkau orang yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Waduh saudara, ini insurans dari surgawi saudara. Asuransi surgawi turun atas kita ketika kita percaya. Yesus berkata, marilah datang kepadaku. Nah Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, hari ini saya akan berbicara bagaimana kita dapat mengatasi kegelisahan. Tentu pada waktu saudara dengar firman hari ini, kok mungkin gelisah ketika dokter memvonis kita. Mungkin pagi hari kita gelisah, apa yang harus kukerjakan dalam pekerjaanku Tuhan, sedangkan aku sedang penalti, artinya sedang dipantau. Mungkin hari ini kau gelisah, studimu mungkin kita nggak menguasai bidang fisika, sehingga hari ini ujian buat fisika. Atau mungkin hari ini banyak orang tua gelisah ketika melihat anaknya belum ada kepastian. Nah, saudara yang kasih Tuhan, hari ini yang pertama, bagaimana kita dapat mengatasi kegelisahan hidup. Kalau Bapak Ibu perhatikan ayat 7 sampai dengan ayat 9, firman Tuhan berkata demikian. Pikirku, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Aku akan segera mencari tempat perlindungan terhadap angin ribut dan badai. Pikirku. Inilah satu ungkapan dari Daud bagaimana dia mengatasi kegelisahan dalam hidup. Yang pertama, saudara perhatikan kata pikirku. Jadi yang pertama, bagaimana kita mengatasi kegelisahan? Yang pertama, kendalikan pikiran kita agar tertuju di dalam segala rencana Allah. Inilah yang pertama saudara, kendalikan pikiran kita agar kita tetap tertuju pada segala rencana Allah. Dengan kata lain Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, Daud ingin mau menyampaikan pesan kepada kita bahwa dia mengarahkan pikirannya, dia kendalikan pikirannya agar tertuju pada segala rencana Allah. Meskipun dia harus menghadapi tantangan demi tantangan, meskipun dia harus menghadapi bayang-bayang maut yang artinya lembah kekelaman, begitu banyak orang ingin membunuh dia saudara. Tetapi Daud sekali lagi mengarahkan pikirannya dan kendalikan pikiran kita agar tertuju kepada rencana Allah. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, Daud tidak memikirkan hal-hal yang buruk yang bisa menghancurkan, bahkan mengecewakan di dalam hidup dia. Bahkan lebih dari itu sangat menyakitkan. Tetapi lain halnya Bapak Ibu, Daud percaya bahwa Allah tidak akan membiarkan dia, saudara, terus-menerus dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan sedemikian bisa menghancurkan. Saudara, tapi Daud yakin
Allah pasti mengangkatnya, akan naik dan bukan turun. Ya saudara, seperti burung Raja Wali yang dia terus terbang tinggi mengatasi badai kehidupan. Saudara yang dikasih Tuhan, pagi hari ini, inilah poin yang pertama. Kita belajar dari Daud. Dia mengarahkan pikirannya hal-hal yang positif. Saudara, dia kendalikan pikiran agar tetap tertuju kepada rencana Tuhan. Setiap pribadi lepas pribadi, Tuhan punya rencana yang indah. Sekalipun hari ini engkau sedang divonis, sekalipun hari ini dengan kasat mata tidak akan mungkin ada perubahan, tidak akan mungkin ada kesembuhan. Tapi saudara yang kasih Tuhan, ketika kita mengarahkan pikiran kita, kendalikan pikiran agar tetap tertuju pada rencana Tuhan, membuat kita yakin, membuat kita pasti. Daud, saudara yang kasih Tuhan, tidak memikirkan hal yang buruk yang bisa menghancurkan, bahkan mengecewakan. Saudara yang kasih Tuhan, tetapi sebaliknya, Daud dia percaya bahwa Allah tidak membiarkan dia terus-menerus dalam keadaan terpuruk. Pagi hari ini Tuhan juga tidak akan membawa kita dalam keadaan terus-menerus semakin buruk, tidak. Ada rencana Tuhan yang indah. Saya percaya pada hari ini tidak ada perkara yang mustahil, Bapak Ibu. Ketika kita pikirkan rencana yang indah dari Tuhan, membuat kita tetap optimis, membuat kita tetap bersemangat. Tidak ada kegelisahan dalam hidup. Orang yang gelisah adalah orang yang membuat suasana hati tidak tenang. Nah, sudah kalau kita tidak tenang, mau tidur pun tidak bisa, mau makan pun tidak bisa, dan akhirnya banyak penyakit yang timbul. Doa saya buat Bapak Ibu pagi hari ini, mari kita percaya bahwa tangan Tuhan sanggup menopang kita. Kendalikan pikiran kita supaya kita sudah tidak hidup dalam kegelisahan. God bless you. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan di pagi hari ini. Sungguh hati kami diberkati Tuhan. Tuhan tahu setiap pergumulan kami. Tuhan mengerti akan kami. Bahkan Tuhan tahu apa yang menjadi kehilangan dalam hidup kami. Mungkin di antara kami sedang divonis oleh dokter, umurnya tinggal sesaat. Atau mungkin kami menyadari bahwa tidak akan bisa menyembuhkan sakit penyakit yang kami sedang hadapi hari ini. Atau mungkin hari engkau berkata, Tuhan, aku tidak tahu kemanakah selanjutnya anak-anakku. Tuhan, aku tidak tahu kemanakah selanjutnya perkawinanku. Sebab suamiku malam ini entah ada di mana. Bapa, malam ini Tuhan, setiap pribadi, pagi hari ini kami percaya Tuhan. Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kami. Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam hidup kami. Sekalipun kami harus masuk dalam lembah kekelaman, Tuhan sanggup mengangkat kami. Terima kasih Bapa di surga. Yang sakit Tuhan akan sembuhkan, yang lemah diberikan kekuatan, yang sedang mengalami banyak masalah Tuhan sanggup membuka terobosan-terobosan yang baru. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas, tetap semangat di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih, kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata, amin.